Tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, mari Bapak Ibu Jemaat GB Ujung Menteng yang akan mengikuti ibadah live streaming, kita sama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penurunan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jadikanlah hidupku alat kasih-Mu. Salam saudara kasih, puji Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah secara online. Saya percaya kekuatan, sukacita Allah mengalir di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah keluarga yang menyaksikan ibadah secara online. Kita percaya semua oleh karena anugerah Tuhan. Mari kita persiapkan
hari ini, di hari Sabat, hari kudus ini kita akan bersama-sama meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sebelumnya kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kembali Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru Tuhan, di hari kudus, hari Sabat, hari kemenangan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Kami boleh berada di tempat ini, di rumah-rumah, dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal. Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami. Mari Tuhan, kami ingin menyatakan kasih kami. Nyatakan Tuhan di dalam pujian, di dalam doa, di dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami di saat ini Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, Nama-Mu ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami ini dengan penuh pujian dan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, sebelum kita akan memuji dan menyembah Tuhan, kita akan menari-nari, kita akan bersuka di hadapan Tuhan, karena Dialah yang memberikan sukacita buat kita. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sukacita kami. Kami mau bernyanyi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka di hadapan-Mu karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama kepada Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Bukan bersuka, bukan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Makasih. Ramanya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Makasih. Oh, 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 oh. Katakan. Oh, 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 oh. Sekali lagi katakan kepada Tuhan. Bukan bersuka, bukan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Bukan bersuka, bukan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Amin, amin, haleluya. Ramanya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Mari katakan kepada Tuhan. Ramanya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Sekali lagi. Ramanya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dia kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Terima kasih. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Oh, oh. Haleluya. Mari kita saatnya kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita boleh menyanyi, kita boleh menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Allah ada di dalam hidup kami. Roh Allah ada di dalam setiap kehidupan kami hari ini Tuhan. Untuk memerdekakan kami, untuk membebaskan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami bawa pujian kami kepada Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah-Mu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari angkat pujian ini kepada Tuhan. Kerinduan kita, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah-Mu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin ya Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah-Mu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku Allah-Mu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku Allah-Mu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari sembah Tuhan, mari agungkan Dia, mari puji Dia. Mari sembah Dia, agungkan nama-Nya. Haleluya, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi, bagimu Allahku, bagimu pujianku sampai selamanya.
kasih buat kemerdekaan. Terima kasih buat pemulihan. Terima kasih buat sukacita yang melimpah dalam hidup kami, ya Tuhan. Haleluya. Oh, sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Yang percaya Kau yang bertindak dengan sempurna. Haleluya. Biar Kau mendapati mulut kami penuh dengan puji-pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sekali lagi, mulut kami Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Katakan kepada Tuhan dengan sepenuh hati, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sekali lagi, mulut kami, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Yesus, Yesus, Yesus. Kepadamu, ya Allahku. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Amin. Happy Sunday semuanya. Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12,
Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang di Tuhan, apa kabar? Selamat hari Minggu, selamat beribadah online. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Subagio Arif. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan, tanggal 17 Agustus yang lalu kita merayakan kemerdekaan atas negeri kita, atas bangsa kita, yaitu merayakan HUT kemerdekaan yang ke-75 tahun. Haleluya. Tentu kita mengetahui bagaimana perjalanan kemerdekaan bangsa kita yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Bahkan Belanda menjajah bangsa Indonesia selama 3,5 abad. Namun berkat kegigihan para pahlawan bangsa kita, maka dimerdekakan. Bapak Ibu Saudara, mengalami kemerdekaan. Oleh karena ada pemimpin bangsa, ada orang-orang yang mau berjuang untuk bangsa ini. Salah satunya adalah Presiden Soekarno dan Hatta yang memproklamirkan akan kemerdekaan Indonesia, Bapak Saudara. Semua kita, orang-orang yang lahir ke dunia ini, Bapak Ibu Saudara, seharusnya sebagai orang-orang yang merdeka. Oleh karena kenapa? Oleh karena Allah menciptakan dunia ini dengan manusia di dalamnya. Agar apa? Agar manusia hidup bersama dengan Allah. Agar manusia bersama-sama di dalam kekudusan dan kesucian Allah. Namun apa yang terjadi? Pada peristiwa Adam dan Hawa, kita tahu bahwa pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka sudah putuslah bagaimana hubungan manusia dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, dosa membawa seseorang kepada sebuah perhambaan, sebuah ikatan, sebuah kutuk, Bapak Ibu Saudara, sebuah hal yang menekan, mengikat, Bapak Ibu Saudara. Dosa itu tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan, semua manusia terlahir dengan membawa benih dosa. Nah, kalau kita mengingat lagi bahwa kemerdekaan umat Israel, di mana umat Israel ada di Mesir. Waktu umat Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan melihat penderitaan umat Israel. Umat Israel adalah umat pilihannya. Maka Tuhan berinisiatif untuk memerdekakan umat Israel. Dia mengutus Musa untuk Musa mau memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan Allah lah yang berinisiatif untuk membebaskan umat pilihannya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan, kita semua manusia yang terlahir dengan dosa. Kita membawa benih dosa dari manusia pertama. Maka Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, kita harus mengerti bahwa Allah tidak tinggal diam. Dia yang menciptakan manusia tetap berinisiatif. Sejak dulu, sekarang, dan sampai dia datang yang kedua kalinya, berinisiatif untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia terus akan berusaha agar manusia diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, ada sebuah lagu yang saya mau kita semua mendengar. Lagu ini dinyanyikan oleh Yeriko, Bapak Ibu Saudara. Grup yang cukup lama ya Bapak Ibu Saudara di dalam dunia pujian penyembahan kerohanian. Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang hal kemerdekaan bagi setiap orang percaya. Nah, mari kita dengarkan, kita saksikan pujian ini. Selamat menyaksikan. Boleh bertepuk tangan berirama? Pujilah namanya, Dia penebus kita semua. Dia penebus kita.
kita, Dia menebus kita, Juru Selamat kita, Juru Selamat kita, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Marilah rayakan Marilah rayakan kemenangannya, kemenangannya. Dia pahlawan kita, Dia pahlawan kita, Yesus Tuhan. Sebab Dia patahkan belenggu dosa, jadikan kita merdeka. Sebab Dia luputkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Sebab Dia patahkan belenggu dosa, jadikan kita merdeka. Sebab Dia luputkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Karena Yesus dunia kita, Siapa lawan kita? Yesus Tuhan yang jadi pembela, jadikan kita lebih dari pemenang. Sebab Dia patahkan belenggu dosa, jadikan kita merdeka. Sebab Dia luputkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Mari rayakan kemenangannya, sorakan puji namanya. Mari rayakan kemenangannya, sorakan puji namanya. Mari rayakan kemenangannya, sorakan puji namanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, ya, mari kita pegikan merdeka. Saya percaya kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah rahmat anugerah Tuhan. Demikian juga waktu umat Israel keluar dari Mesir, Mesir adalah bicara tentang dosa, tentang kutuk, ya, tentang perbudakan, tentang penjajahan, Bapak Ibu Saudara. Maka seseorang terlepas merdeka oleh karena anugerah Tuhan semata, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya akan bicara tentang kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati apa, Bapak Ibu Saudara? Nah, setiap orang di dunia ini pasti merindukan kemerdekaan sejati. Kenapa? Karena memang mereka membawa dosa. Sehingga untuk mereka mencari, ya, agar sesuatu yang membebaskan mereka, melepaskan mereka. Dengan harapan mereka akan beroleh hidup kekal, masuk surga. Begitu, Bapak Ibu Saudara. Namun Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, tidak bisa. Manusia tidak bisa mengusahakan, berikhtiar istilahnya begitu Bapak Ibu Saudara, lalu melakukan hal-hal yang dia pikir bisa menyelamatkan dirinya. No, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Keselamatan manusia, agar manusia hidup kekal, harus dari seorang juru selamat. Karena kita tidak bisa melakukan keselamatan sendiri. Kita tidak bisa mengerjakan keselamatan sendiri. Kita tidak dapat selamat oleh karena kekuatan, oleh karena cara, oleh karena perbuatan, tingkah laku kita tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara, bagi setiap orang yang percaya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu banyak orang yang bertanya, di dalam kesusahan, kesulitan hidup, orang berpikir, mana Tuhan? Seperti lagu tadi Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan atas dosa, kemerdekaan atas perhambaan akan dosa.
Bagaimana orang terikat dengan dosa. Orang tidak bisa lepas. Orang tidak akan bisa masuk surga dengan sendirinya. Tidak bisa. Tetapi seseorang perlu juru selamat. Sang penebus. Yaitu Yesus. Sekali lagi bagi setiap yang percaya akan diselamatkan. Seperti pujian tadi, lagu yang kita dengarkan bersama-sama tadi, biarlah itu merupakan seru kemenangan, kemerdekaan bagi setiap orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya berkata, Bapak Ibu Saudara, mari engkau buka hatimu untuk mengalami Yesus. Karena Dia adalah roh, Dia hidup. Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan, tidak ada cara bagaimanapun manusia bisa terlepas dari belenggu dosa. Hanya Allah pencipta manusialah yang bisa membebaskan setiap manusia yang mau, tentunya sekali lagi, yang mau dibebaskan, mau dimerdekakan, mau mengalami kelepasan, mau mengalami pemulihan, dan mau masuk surga. Hanya orang-orang yang mau saja, yang tidak mau. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi tidak memaksa. Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, jika kau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apabila kau masih kedapatan di dalam belenggu dosa, jadi Bapak Ibu Saudara, engkau tidak sungguh-sungguh mempergunakan keselamatan sudah Tuhan beri. Kau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, tapi kau tidak jaga dirimu, maka kabar baiknya Dia masih menunggu Bapak Ibu Saudara datang. Kalau kita masih melakukan dosa, maka Dia masih menunggu kita semua. Untuk apa? Untuk diselamatkan. Luar biasa Tuhan Allah kita Yesus. Mari saya bacakan firman Tuhan. Kristus Yesus adalah penebus. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24, Saudara. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena semua orang telah berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kemuliaan Allah sudah tidak ada pada manusia. Benih atas dosa Adam dan Hawa terus sampai kepada sekarang dan sampai dunia ini berakhir. Kasih karunia lah yang menyelamatkan manusia. Dan kasih karunia itu adalah sesuatu yang cuma-cuma dari penebusan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, Efesus pasal 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita alamin kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terus kita alamin kemerdekaan sejati oleh karena kita ditebus oleh darahnya, Bapak Ibu Saudara, darah. Ya, Bapak Ibu Saudara sayang Tuhan. Nah, itulah karya penebusan Tuhan sehingga kita semua ditebus. Ya, kita semua dimerdekakan dengan kemerdekaan yang begitu luar biasa. Semurni-murninya kemerdekaan itu diberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, jika engkau yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ternyata engkau masih ada di dalam belenggu dosa, engkau masih terjajah, masih diperbudak oleh dosa, masih jadi hamba dosa, hidup dalam kedagingan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, iri hati, kepahitan, marah, kecewa, bahkan dendam yang tidak berkesudahan, kau tidak bisa mengampuni, maka dan lain-lainnya Bapak Saudara, maka kabar baiknya 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak, Ibu, Saudaraku sayang Tuhan, Tuhan masih menantikan kita. Sekalipun kita sudah beroleh Tuhan Yesus, kita sudah percaya terima Yesus, namun waktu kita masih jatuh di dalam ketidakbenaran, masih jatuh di dalam dosa, Dia masih menunggu kita untuk kembali kepada Dia. Kita bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan tawaran dari sorga, tawaran untuk diselamatkan, tawaran untuk Bapak Ibu Saudara dilepaskan dari belenggu dosa, dilepaskan dari aniaya, perhambaan akan dosa, dilepaskan dari segala ikatan-ikatan, kutuk dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari yang mau datang kepada Yesus, saya mau sampaikan lagi kabar baik. Yohanes pasal 8 ayat 36 berkata begini, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kamu pun benar-benar merdeka. Sehingga saya mau katakan, Kristus yang memerdekakan kita tidak setengah-setengah, tidak separuh, tidak sebagian, tapi benar-benar itu berkata, artinya sepenuhnya, seutuhnya, semurni-murninya Yesus memerdekakan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, bahkan dengan Roh Kudusnya kita dimerdekakan. Jadi oleh kuasa penebusan darah Kristus, lalu kemerdekaan itu diberikan kepada kita. Lalu Bapak Ibu Saudara tidak berhenti sampai situ, maka ada Roh Kudus yang menolong, memampukan, memimpinkan kita untuk fokus hidup dalam kebenaran dan meresponi akan Roh Kudus yang berdiam dalam setiap orang percaya, yang hidupnya ada dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi, kalau Bapak Ibu Saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau ditebus, engkau diberikan kemerdekaan, maka Roh Kudus pun ada di dalam dirimu. Roh itu memerdekakanmu. Roh Kudus itu akan bicara di hatimu, akan bicara di hatimu. Akan bicara di hatimu. Maka waktu kita mendengar suara Roh Kudus, perintah Roh Kudus, waktu kita melakukannya, kita mau mengerjakannya, maka kita ada di dalam kebenarannya. Dan bahkan hal-hal yang lain akan disingkapkan oleh Roh Kudus. Saya mau katakan lagi di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 dikatakan gini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi day by day, week per week, Bapak Ibu Saudara, hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, Bapak Ibu Saudara, tahun demi tahun, maka kita akan mengetahui kebenaran demi kebenaran yang memerdekakan kita. Kisah para Rasul 4 ayat 29 sampai 30 katakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Hal inilah yang didoakan para murid pada saat pencurahan Roh Kudus. Apa fakta yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Hal ini yang terjadi, hal yang mengikuti setiap orang percaya, tanda-tanda heran dan ajaib. Mengalami pencurahan Roh Kudus, mengalami kepenuhan dan pengurapan Roh Kudus, itulah yang harusnya kita kejar hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Memang di hari-hari yang jahat ini, kita akan diperhadapkan kepada orang-orang yang melemahkan iman kita. Kita akan diperhadapkan kepada tantangan akan iman kita. Bagaimana menghadapi keadaan dunia ini, ekonomi, bagaimana menghadapi keadaan dunia ini, dunia usaha, pekerjaan, persaingan, dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Nah,
Demikian waktu para murid mengalami Roh Kudus, Bapak Saudara, dipenuhi Roh Kudus. Mereka menjadi orang-orang pribadi yang merdeka, pribadi-pribadi yang confident. Mereka tidak takut, mereka powerful, Bapak Saudara. Mereka menghadapi tantangan ancaman intimidasi, aniaya dari orang-orang Farisi, imam-imam besar. Tapi apa respon mereka setelah dipenuhi Roh Kudus? Respon mereka adalah fokus pada kebenaran, Bapak Saudara. Fokus pada kebenaran, Bapak Saudara. Kemerdekaan sejati memberikan kita pilihan, yaitu tetap fokus kepada Yesus, pada kebenaran. Kata Yunani untuk kebenaran adalah realita. Maka ketika murid-muridnya berdoa dan dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang memimpin mereka kepada seluruh kebenaran, Bapak Saudara. Sehingga mereka menerima realita Kristus. Apa itu? Kristuslah yang memerdekakan, melepaskan, membebaskan, yang menghadirkan kemerdekaan yang lebih besar dan powerful untuk memberitakan firman Tuhan. Meskipun para murid mengalami tantangan yang berat, karena mereka diancam, diintimidasi dan dianiaya. Bagaimana dengan Anda, Bapak Saudara? Bagaimana dengan Anda? Sudahkah kau dipenuhi Roh Kudus? Jika belum, minta dan minta. Sampai Anda mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan pengalaman pertama pasti akan rindu untuk mengalami lagi. Demikian juga waktu saya, Bapak Saudara. Waktu saya mengalami Roh Kudus, maka peristiwa saya mengalami Roh Kudus itu membuat saya ingin terus mengalami. Apakah persoalan berkurang? No. Apakah persoalan hilang? Tidak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada kekuatan, ada penghiburan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus. Kesadaran penuh bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan saya. Itu yang membuat saya kuat. Itu yang membuat saya optimis. Bukan soal kita berpikir positif, no. Kita melakukan perbuatan baik. Kita melakukan perkara-perkara yang baik, yang berkenan kepada Allah. Itu karena Allah lah yang mengerjakan dalam kita. Bapak Saudara, pada saat keadaan sekarang dan ke depan, respon kita, Bapak Saudara, jangan takut. Apapun yang Anda dengar tentang COVID-19, resesi ekonomi dan lain-lain, tetap percaya ada pemeliharanya. Untuk itu, jangan diam. Jangan berhenti, bahkan Bapak Saudara, jangan. Teruslah mengerjakan hal-hal kebenaran. Tetaplah jangkau jiwa-jiwa. Bicara, Bapak Ibu Saudara. Saya bicara dengan teman-teman saya. Saya bicara aja tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Saya tidak mengajak orang untuk ikut Kristen. Saya tidak mengajak orang untuk ikut supaya mereka pindah agama dan lain-lain. Tidak. Saya hanya menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya hanya menyatakan Tuhan di dalam hidup saya. Nah, kitalah alat-alat Tuhan, Bapak Saudara. Kita orang yang dimerdekakan. Tadi penjajah menjajah Indonesia dan ada orang-orang yang berjuang. Lalu kita dijajah secara dosa. Kita dibudaki dosa. Lalu ada yang memenangkan kita, yaitu Kristus, Bapak Saudara. Namun Bapak Saudara, Kristus sudah tidak ada di dunia ini. Lalu Bapak Saudara, siapa yang menjadi alatnya? Kitalah orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan. Mari kita memerdekakan orang lain. Kita mengkabarkan kabar baik kepada orang-orang lain. Agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Bapak Saudara, banyak yang membutuhkan uluran kasih Tuhan. Banyak orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Banyak orang yang membutuhkan mulut, bibir, lidah, mata, telinga Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa kalau bukan Bapak Ibu Saudara dan saya? Di saat-saat sekarang, jadikan Roh Kudus partner lebih lagi, Bapak Ibu Saudara. Penolong, penghibur kita yang sudah mengalami kemerdekaan sejati. Mari berjalan dengan kuasa, keberanian, dan otoritas untuk memulihkan, memerdekakan, melepaskan yang terbelenggu dari dosa, Bapak Saudara. Roma pasal 6 ayat 10-11.
Katakan begini, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sehingga Bapak Saudara, kemerdekaan sejati menjadikan kita hidup bagi Allah. Ayat ini berkata, Dia sudah menebus kita, Dia sudah memberikan kemerdekaan atas kita. Dia memberikan hidupnya, hidup bagi Allah, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga kita yang mati atas dosa kita. Bapak Ibu Saudara, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita pun harusnya hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Menuai jiwa dan membawa jiwa-jiwa untuk mengalami kemerdekaan. Mengalami Tuhan hari demi hari, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah mengalami kemerdekaan sejati. Engkau yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika kau belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mari kau bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kembali alamin Tuhan. Penuhi hidupmu dengan kepenuhan Roh Kudus. Mari kau alamin Tuhan hari demi hari. Lalu kau bawa, kau ajak orang lain juga mengalami Tuhan. Hidup kita bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Suatu saat nanti kita akan berjumpa muka dengan muka bersama Dia. Sekarang ini hanya sekedar bayangan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bayang ini akan menjadi sebuah kenyataan. Waktu kita akan berjumpa muka dengan muka bersama Dia. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, saya tidak berpanjang lebar lagi akan pembicaraan saya, penjabaran saya tentang kemerdekaan sejati. Akhir kata Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, jangan sia-siakan tawaran akan keselamatan. Juru selamat yang akan memerdekakan engkau. Kemerdekaan bukan setengah-setengah. Kemerdekaan bukan biasa sekali-sekali. Oh, cuman sedikit saja. Enggak, sepenuhnya. Kemerdekaan yang benar-benar merdeka. Sungguh-sungguh kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Mari terima tawaran itu, Bapak Saudara. Dan jika kau sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat, engkau masih ada di dalam dosa. Saya mau katakan, engkau berhenti, bertobat dari dosamu. Tuhan menantikan kau datang kepada Dia. Dia masih Allah yang setia dan adil. Dia masih dengan sabar menunggu sampai kita bertobat sungguh-sungguh. Masih ada kesempatan. Bapak Ibu Saudara, kau yang dimerdekakan, mari tundukkan kepala. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hamba selesai sampai di sini. Kiranya namamu dipermuliakan di dalam pemberitaan firman ini. Bapak, mari engkau menjamah, melawat setiap hati yang menonton kebenaran firman Tuhan ini. Yang ikut di dalam ibadah online ini. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengalir. Kuasa-Mu mengalir. Oh Tuhan, mengalir. Melewati batas waktu. Tidak ada sekat, tidak ada batas tempat. Karena Roh Kudus bekerja. Sekalipun ibadah online ini sudah melewati hari Minggu. Ibadah online ini masih ditonton hari-hari berikutnya. Hamba percaya, kuasa-Mu tak berubah. Engkau menjamah, melawat setiap jiwa-jiwa yang ingin, yang mau dimerdekakan. Tatrok, jamah Tuhan, jamah, 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 jamah ya Roh Kudus. Oh Rabasyandakaya. Oh jamah Roh Kudus, jamah, jamah. Yang hendak disembuhkan, yang hendak dimerdekakan, dimenangkan, yang terikat dosa. Oh jamah Tuhan, jamah Tuhan. Mari selamatkan, tebus mereka. Mereka ditebus oleh darah-Mu 2000 tahun yang lalu Tuhan. Mari Tuhan, tebus mereka, jamah mereka. Biar mereka mengalami penebusan akan dosa. Mari Tuhan, yang sudah terima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat juga ampuni Tuhan. Ampuni. Sekiranya keadaannya masih ada di dalam dosa, ampuni. Cabut dalam nama Tuhan Yesus. Patahkan dalam nama Tuhan Yesus setiap belenggu-belenggu dosa
setiap kutuk-kutuk dosa, setiap ikatan-ikatan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, haleluya. Ilamaya lama shanu. Ilamaya namo. Inamase. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kau siapkan hatimu, kita siapkan hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara periksa, introspeksi diri. Apakah engkau ada di dalam dosa? Apakah engkau ada di dalam ketidakbenaran Allah? Mari engkau mengaku dosamu, meminta ampun. Mari kita minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Biar pribadi berdoa, meminta ampun sekiranya ada hal-hal yang salah. Ia Allah yang setia dan adil, maka Ia akan mengampuni dosa kita. Jika masih ada waktu untuk bertobat, jika masih ada waktu untuk berbalik dari jalan yang jahat, jangan sia-siakan waktu itu Bapak Ibu Saudara. Oh rabaya labaya 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 rabaya rabaya rabo. Inamaya namaste. Inamaya namo. Haleluya. Bapa, mulai perjamuan kudus ini kami diingatkan akan betapa panjang, tinggi, dalam, dan lebarnya kasih-Mu yang melampaui segala akal pengetahuan kami. Dan mulai perjamuan kudus ini kami diingatkan untuk lebih mengasihi-Mu dan mengasihi sesama lebih lagi Bapa. Karena kami telah terlebih dulu menerima kasih-Mu. Bapa, kuduskan roti dan anggur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, siapkan roti dan anggurmu. Kalau sudah mempersiapkan roti dan anggur, mari Bapak Ibu Saudara, kau bangkit berdiri. Ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita, tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara, kalian yang Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas itu ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, jangan diam. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur Bapa. Engkau baik, Kau sangat baik bahwasanya kasih setiamu tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi ya Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia rahmat anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas karya penebusan kami diselamatkan. Terima kasih kami diberikan kemerdekaan ya Tuhan. Terima kasih Kau berikan kami kesempatan ya Tuhan untuk berbalik dari jalan yang jahat, untuk kami berbalik kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau juga Tuhan menceritakan kebaikan Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitahukan pada orang banyak Tuhan, memberitahukan kepada tawanan-tawanan, memerdekakan mereka, melepaskan mereka Tuhan, memulihkan mereka ya Tuhan. Bapa di sorga, sungguh kami cinta Kau Tuhan. Terima kasih banyak ya Aba ya Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Oh ya namo. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa saat ini Bapak. Hamba berdoa Tuhan, kiranya ada yang sakit Tuhan, sembuhkan Tuhan. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Sakit penyakit disembuhkan. Setiap yang menonton Tuhan, ibadah online ini boleh disembuhkan. Sakit penyakit apapun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat masih ada sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Bapak terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa juga bagi yang terikat, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan, beri kelegaan ya Tuhan. Yang putus pengharapan Tuhan, beri pengharapan yang baru. Tuhan, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, berkati yang berkekurangan Tuhan. Tuhan menolong bagi setiap yang butuh pertolongan. Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap yang memintakan jalan keluar. Apapun persoalan, apapun pergumulannya Tuhan, Tuhan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Aba ya Bapa. Tuhan memulihkan keadaan anak-anak-Mu. Tuhan memulihkan hamba-hamba-Mu Tuhan yang berharap kepadamu. Pengharapan kepadamu Tuhan tidak pernah sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBJ Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Subagio Arif STH yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online GBJ Menteng Minggu 13 September 2020 pukul 10 pagi. Ibadah sekolah minggu diadakan pada pukul 9 pagi. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat terus membangun mesbah keluarga di rumah masing-masing setiap hari pukul 9 malam. Tetap terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa. Pertemuan Kul 3 dan doa pengerja akan diumumkan melalui WA Group. Harap para pelayan jemaat memperhatikannya. Mulai 1 September, Rumah Doa akan diadakan secara online melalui Zoom. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara dan orang-orang kudusnya. Akan diadakan pada setiap hari Selasa mulai pukul 19.30. Kami menghimbau agar seluruh pelayan jemaat dan jemaat bergabung untuk unity dalam doa online. KUL, Community of Love GBJ Menteng, adalah komunitas kasih di mana ada kesatuan hati, tumbuh bersama, untuk memenangkan jiwa. Akan tetap diadakan secara online. Kami menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum bergabung dalam KUL, agar bergabung pada KUL yang terdekat atau dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar Anda. Untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang dapat dilihat di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan,
Harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah ibadah online kita. Mari buka hatimu, siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari angkat tangan di hadapan Allah Bapa di surga. Terimalah berkat, damai sejahtera, dan sukses yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam kasih karunia anak yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua saat ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang kau lakukan kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung, jika kau memperkatakan, merenungkan, tetap melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.